Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini, Minggu. Kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan untuk kita masuk dalam saat teduh. Marilah ibadah pada pagi hari ini bersama-sama akan kita lakukan dengan kita akan menerima kasih Tuhan, bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang mengenapi janjinya kekal selama-lamanya. Terimalah selamat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita senantiasa mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Allah yang terambil di dalam kitab Mazmur 29 ayatnya yang kedua, yang diberikan kepada kita demikian: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikianlah sabda firman Tuhan yang senantiasa berbahagia adalah yang senantiasa boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan, bahkan menghayati dalam kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan pada saat ini, marilah kita bersama-sama akan responi dengan kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama sampai baitnya yang kedua, pujian ini akan kita pujikan bersama-sama.
berita anugerah boleh kita terima bersama-sama. Untuk itu mari kita akan datang kepada Tuhan untuk kita berdoa di hadapan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur senantiasa kami naikkan kepada-Mu ya Allah, atas segala kebaikan dan kemurahan yang terus Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari ini kami boleh menyatakan syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu yang luar biasa ini. Engkau telah memberikan kepada kami semua, terlebih juga kepada umat-Mu, untuk kekuatan, kesehatan, bahkan pengharapan yang tiada putus-putusnya. Kami juga mengucap syukur ya Allah bahwa pada pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama, baik secara virtual maupun yang lainnya. Kami percayakan bahwa Roh Kudus juga akan memimpin kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Demikian pula ya Tuhan, dari saudara-saudara kami ataupun bagi umat-Mu yang berada di rumah, boleh bersama-sama datang kepada-Mu secara pribadi, karena mereka boleh bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, bahkan melalui kerinduan mereka, walaupun tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di GKJ Nusantara ini. Kami bersama-sama boleh melanjutkan dalam ibadah kami ya Tuhan. Kiranya tangan kuasa Tuhan akan senantiasa menaungi kami. Ampunilah jika ada kekurangan dan kekeliruan yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mengasihi dan terus mengampuni kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada saat ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Roh hikmat boleh Kau nyatakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa dan boleh menaikkan syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan pada saat ini. Sebelum kita akan menerima dan mendengarkan firman-Nya, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 344 bait yang pertama dan juga baitnya yang kedua. Dan
bait yang pertama saja akan kita ujikan ujian ini. Bersama-sama mendengarkan suara Tuhan, karena kita saat ini diperkenankan untuk senantiasa menyapa dan mendengar secara pribadi. Maka dari itu kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adapun untuk firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Mulyono. Waktu dan kesempatan kami aturkan. Shalom. Selamat pagi. Kita perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama ayat pertama, pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-21, tapi kita akan baca sampai ayat yang ke-6 saja. Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan yang sudah memelihara hidup kami hari lepas hari. Kalau pada saat ini kami berada di tempat yang indah pada pagi hari ini, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam hidup kami pada saat ini, di mana kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari urapi kami semua, urapi jemaat-Mu semua ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami apa yang kami ingin dengarkan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus menerangkan kepada kami, iman kami akan tetap berada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya.
Amin. Siapapun kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, sebanyak apapun harta milik kita, bahkan seberapa banyak kita berhasil bisnis kita, tetapi kalau kita meninggalkan Tuhan, kalau kita lupa dengan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan Yesus, kita akan mengalami goyah, kita akan mengalami kehancuran. Tetapi sebaliknya, kalau kita sekalipun kita dalam keadaan sulit, sekalipun kita dalam keadaan terdesak, sekalipun kita berada di dalam masalah apapun, asal kita tetap berada di dalam Yesus, Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin. Semua dengan kasih Tuhan. Jadi jangan meninggalkan Tuhan, apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Jangan meninggalkan Yesus hanya karena apa? Karena cinta. Jangan mengorbankan Yesus hanya karena harta. Menukarkan Yesus dengan harta, menukarkan Yesus dengan cinta. Banyak yang tadinya anak-anak Tuhan setia di dalam pelayanan, akhirnya dia terjatuh. Oleh karena apa? Jatuh dalam cinta, mendapat pasangan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Lah, saya memberikan judul pada pagi hari ini, yaitu pelajaran di masa yang sukar. Ya, pelajaran di masa yang sukar. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam pembacaan tadi, di mana daerah Bethlehem terjadi malapetaka kelaparan, ya, susah ekonomi. Ya. Ada keluarga yang ingin merantau dari Bethlehem ke Moab, yaitu namanya Alimelek. Alimelek itu dengan istrinya dan kedua anaknya pergi dari Bethlehem Efrata, dia pergi ke Moab. Lalu mereka menetap di Moab. Setelah itu apa yang terjadi? Dia merantau hanya ingin mencari nafkah. Justru apa yang mereka alami? Justru suami Naomi, yaitu Alimelek, meninggal. Janda ini akhirnya hidup dengan kedua anaknya laki-laki. Lalu setelah agak usia dewasa, lalu anaknya mengambil istri dari Moab yang bernama Orpa dan Rut. Setelah itu apa yang terjadi lagi? Kedua anaknya meninggal dengan tidak mempunyai anak. Sungguh luar biasa penderitaan yang dialami oleh Naomi. Tapi kita harus berpikir bahwa di dalam kehidupan kita semuanya, bahwa pelajaran di masa yang sukar seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah masa yang sukar itu akan selama-lamanya untuk mengalami kesusahan. Padahal kita di dalam Tuhan itu, masa yang sukar itu adalah sifatnya sementara. Yang terpenting untuk keluar daripada masalah-masalah yang sulit untuk kita atasi, yang penting kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan tetap memberikan kepada kita jalan keluar. Sudah saya katakan bahwa apapun yang menjadi masalah, apapun persoalan yang kita hadapi, apabila kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Ya. Jadi kita akan melihat bahwa masa yang sukar itu sifatnya sementara. Ya. Banyak orang yang putus asa, seolah-olah betul bahwa masa kesukaran itu seolah tidak bisa kita selesaikan. Banyak selama-lamanya akan susah. Banyak orang yang mengeluh, yang merasa dia hampir putus asa bahwa masalah akan terus
dalam kehidupan kita tergantung bagaimana kita akan menangani masalah itu. Tergantung bagaimana doa-doa saudara dan saya. Saat kita berdoa sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam iman kepada Tuhan, itu akan mempercepat kita selesai dan keluar dari masalah yang kita hadapi. Yang kedua, masa yang sukar itu mengajar kita banyak hal. Masa yang sukar itu mengajari kita untuk menyadari kesalahan. Masa yang sukar itu mengajari kita untuk berbalik kepada Tuhan. Masa yang sukar mengajari kita untuk rendah hati. Seorang yang belum pernah mengalami masa-masa yang sukar, sulit untuk mereka rendah hati. Masa-masa yang sukar itu mendidik kita untuk kita rendah hati, tidak menjadi sombong, tidak mau menangnya sendiri. Tetapi masa-masa yang sukar itu mendidik kita untuk semakin hidup kita semakin hari semakin bisa rendah hati di dalam pimpinan Tuhan. Jadi kesimpulan pada renungan pada pagi hari ini yang kita harus amati adalah setiap orang percaya Tuhan izinkan untuk memiliki masalah, untuk hidup di tengah padang gurun, tantangan demi tantangan akan terjadi, dan kesukaran terkadang kita sampai tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau kita melihat peristiwa di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan membaca seterusnya sampai yang semua pasal di dalam Naomi, sehingga Ruth sungguh-sungguh taat kepada ibu mertuanya. Dia tidak mau pisah, hidup sampai mati pun dia akan tetap bersama-sama dengan mertuanya. Ini jarang terjadi. Kenapa jarang terjadi? Saya percaya bahwa Naomi adalah sebagai ibu yang luar biasa dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan, sehingga dia bisa mengambil hati para mantunya. Sehingga akhirnya sekalipun Orpa akhirnya juga kembali kepada bangsanya Moab, tetapi Ruth tetap tidak mau. Dan apa yang terjadi setelah Ruth taat kepada ibunya, apapun yang dikatakan oleh ibu mertuanya itu dia taat, tidak pernah membantah. Dan akhirnya apa? Ruth mendapat jodoh Boaz. Nah, Boaz akhirnya apa? Melahirkan seorang anak namanya Obed. Nah, setelah lahir anak Obed itulah ini yang akan melindungi Naomi. Masa-masa tuanya berada di dalam perlindungan Obed, dan Obed akhirnya memperanakan Isai. Lalu Isai memperanakan Raja Daud dan seterusnya, dan akhirnya sampai ke Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Nah, di sini kita harus betul-betul kita fokus kepada iman kita pada saat kita sedang menghadapi masalah. Mari kita menunggu waktunya Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri dalam renungan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua dan para pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, pada saat ini, pada pagi hari ini, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang percaya kepada-Mu, setiap orang yang berserta sepenuhnya kepada-Mu. Itu sampai kami mengucap syukur. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami sudah taburkan, biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang memeteraikan firman-Mu ke dalam setiap pemirsa, setiap jemaat, setiap pendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Demikianlah sidang firman yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan telah diberikan kepada kita, kiranya senantiasa memberkati kita semua. Untuk itu kita akan responi firman Tuhan tadi dengan kita akan bersama-sama menaikkan syukur
melalui pujian kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 415. Bait yang pertama akan kita pujikan pujian ini sebagai respon kita atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera dan masing-masing terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan jemaat sekalian hari ini sampai selama-lamanya.